Hai Sobat Hackers, ya kali ini saya akan mereview sebuah anti badai. Lumayan lebar, dalam juga lega. Hai Sobat Hackers, balik lagi di channel Libal Outside. Jadi seperti biasa, di video kali ini saya akan kembali mereview sebuah peralatan outdoor atau peralatan camping. Ya, kali ini saya akan mereview sebuah tenda. Ini adalah tenda The North Face Stormbreak 2. Tapi sebelumnya, sebelum saya memulai mereview dan men-set up tenda ini, saya mau kasih satu informasi mengenai bagian yang tidak kita dapatkan ketika membeli tenda Stormbreak 2 ini, yakni sebuah footprint. Setelah searching, akhirnya saya temukan footprint dari Big Adventure. Nah, ini adalah yang seri Tambora. Ini harganya sekitar Rp115.000. Kualitasnya pun juga oke. Materialnya itu Oxford PU 4000 mm. Kemudian size-nya itu 210 x 140 cm. Tidak benar-benar pas di tenda ini, tapi hampir bisa menopang bagian bawah dari tenda ini. Jadi sekedar informasi buat teman-teman yang berminat untuk membeli tenda The North Face Stormbreak 2, kalian gak bakalan dapat footprintnya. Oke, langsung aja saya akan buka dan saya akan bentang, saya akan setup tenda ini, kemudian saya bahas satu persatu apa-apa yang kita temukan pada The North Face Stormbreak 2 ini. Oke teman-teman, jadi sebelum saya setup secara keseluruhan, yang pertama untuk bagian floor atau lantainya dulu, ini beda ya untuk di bagian atas, tengah, dan di bagian floornya. Untuk floornya dia materialnya itu 68D polyester taffeta 1500 mm PU coating water resistant finish. Jadi ini anti air dan tentunya ini materialnya oke banget ya. Kemudian untuk di bagian atasnya dia terbuat dari bahan mesh yang tidak begitu transparan. Pintunya sendiri dia membulat seperti ini. Bisa dirapikan, masuk ke dalam sini. Tenda ini adalah kapasitasnya 2 orang. Lalu untuk framenya dia ada 4 buah frame, yakni frame utama yang menyilang 2 dan terbuat dari bahan aluminium alloy tentunya. Dan 2 lagi frame yang untuk bagian atas ya, untuk membentuk di tenda ini menjadi ngotak seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat untuk sistem framing yang digunakan pada tenda ini benar-benar kokoh ya. Jadi ada 2 frame pendek di bagian sisi kiri kanan yang membuat tenda ini lebih kokoh. Jadi di bagian sudutnya ini dia dibikin ngotak lagi. Jadi ini asli anti badai kalau pakai sistem framing seperti ini. Oke Sobat Hackers, jadi saya sudah memasang flyseat atau outer dari tenda ini. Jadi untuk bahan material yang digunakan pada outer atau flyseat dari tenda The North Face Stormbreak 2 ini terbuat dari 75D breathable polyester taffeta dan tentunya juga sudah finishing water resistant. Oke, dan sekarang kita akan lihat penampakan dari tenda The North Face Stormbreak 2 ini ketika setelah di setup. Jadi di bagian sisi-sisinya, bagian atas terdapat logo The North Face. Kemudian dia memiliki 2 pintu muka belakang karena ini adalah tenda 2 person. Di bagian bawah juga terdapat logo The North Face agak kecil. Dan di bagian samping sini juga terdapat logo The North Face. Dan di bagian innernya juga terdapat logo kecil The North Face Stormbreak 2 juga di bagian sisi sebelah sana. Dan ini untuk penampakan di bagian dalam. Jadi di sini saya sudah pasang matras atau sleeping pad, bisa muat untuk 2 orang ya. Di bagian sini ada 1 buah cantolan untuk lampu tenda. Tenda ini memiliki 4 buah saku atau kantong di bagian sini, kemudian di sana, lalu 3 dan keempat di bagian sini. Nah, jadi kantong-kantong ini bisa kita gunakan untuk menyimpan barang-barang. Terdapat cantolan lagi di bagian sini, bisa juga buat menggantung sesuatu. Dan di setiap sudut ada cantolan ya teman-teman. Jadi terdapat 4 buah cantolan. Sangat lengkap ya tenda ini.
warna merah ini cuma terdapat satu saja dari keempat sisi. Bagian inner yang berwarna merah ini akan dipasangkan dengan bagian outer yang juga ada strip warna merahnya ini. Tapi sebenarnya kalaupun tidak dipasang berbarengan juga tidak masalah, karena keempat sisinya itu sama saja, muka belakang juga sama saja. Jadi sekalipun dipasang tidak sesuai warna juga tidak masalah. Ini adalah bagian kanopi dan bisa kita gulung dan kita rapikan seperti ini. Nah, bagian pintu ini juga bisa kita bentang seperti ini untuk kita jadikan kanopi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai flysheet, kita bisa buka, kita pasangin kayu atau frame atau mungkin trekking pole di sini. Lalu ini bisa menjadi kanopi dan kita bisa masak-masak di bagian bawah. Dan di sini juga terdapat cantolan untuk merapikan vestibul bagian depan ya, dan di bagian belakang pun juga sama. Oh ya teman-teman, jadi di sini ada satu bagian yang saya lupa, yakni pasak dari tenda ini. Kebetulan saya lupa bawa dan saya nggak pasang juga, tapi tetap saya mau jelasin. Menurut saya ini adalah sesuatu kekurangan dari tenda ini. Untuk tenda sekelas The North Face dengan harga 4 jutaan, tenda ini masih menggunakan pasak jadul. Dia masih menggunakan bahan besi, bukan aluminium, dan itu lumayan berat. Saya sendiri biasa saya ganti dengan pasak aluminium alloy. Teman-teman juga bisa beli di toko-toko outdoor. Jadi bisa mengurangi bobot dari tenda ini. Jadi berat totalnya itu sekitar 3 kg. Lumayan berat karena tenda ini bukan tenda ultralight, tenda 4 musim yang biasa digunakan di gunung-gunung bersalju. Nah teman-teman, jadi posisi duduk ini benar-benar lega ya. Jadi saya tinggi badan 165, masih ada space di bagian atas dan kepala itu nggak sampai nyundul. Karena ada beberapa tenda yang pintunya itu pendek ya. Jadi kalau kita duduk-duduk depan tenda itu rasanya nggak nyaman karena bagian pintu, bagian atasnya itu biasanya nyundul ke kepala. Tapi ini sangat lega dan pintunya lumayan lebar. Di dalam juga lega, visibilitas ke atas juga lumayan luas, sekalipun tenda ini sebenarnya tidak besar-besar amat. Karena pada umumnya biasanya tenda 2 person itu biasanya bisa diisi 3-4 orang kalau orangnya kurus-kurus ya. Tapi kalau tenda ini agak sulit untuk diisi 3 orang. Jadi ini benar-benar 2 person. Tapi menariknya karena visibilitas ke atas ini luas karena dia bentuknya ngotak. Oke sobat hikers, demikian review saya atau pembahasan saya mengenai tenda The North Face Stormbreak 2 ini. Semoga bisa menjadi referensi. Like video ini jika kalian suka, dislike jika nggak suka, share ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya dan salam lestari.